Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama saya Kak Nanda, tentunya di mata pelajaran matematika. Nah, pada kali ini Kak Nanda ingin membahas mengenai tentang mata pelajaran matematika kelas 1, yang tentunya yaitu di materi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan bulat genap, bilangan bulat ganjil, serta penjumlahan dan pengurangan. Pada video kali ini Kak Nanda memiliki tips yang sangat menarik, yaitu menggunakan tips dengan cara cepat. Buat adik-adik yang merasa kesulitan di materi ini, yuk, ini adalah solusinya untuk adik-adik semuanya agar bisa mendapatkan nilai 100 di sekolahan masing-masing. Yuk, ikutin video kali ini. Baik, di sini kita akan belajar mengenai tentang mata pelajaran matematika, yaitu untuk yang pertama materi mengenai tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri terpecah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bilangan bulat positif, diantaranya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, bilangan positif ini biasanya berada di kanan garis seperti ini. Nah, untuk bilangan negatif sendiri yaitu ada -1. Nah, pada garis ini yang strip ini atau kurang, ini adalah dibaca negatif atau min. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, dan seterusnya. Nah, sedangkan 0 ini, kenapa 0 tidak termasuk bilangan positif? Dikarenakan 0 merupakan atau 0 adalah bukan bilangan bulat positif dan negatif, namun bilangan yang berada di tengah garis kanan dan garis kiri, seperti contoh pada berikut ini. Nah, ini adalah garis. Ini untuk pada bagian kanan sendiri adalah bilangan positif. Jadi, ini adalah bilangan positif di kanan garis. Sedangkan pada garis kiri ini adalah bilangan negatif. Dan tempatnya 0 sendiri ada di tengah-tengah bilangan positif dan negatif. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang bilangan genap itu sendiri. Nah, sedangkan bilangan genap itu sendiri untuk yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi 2 tanpa sisa. Jadi, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 2, yaitu seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Jadi, jika bisa dibagi dengan angka 2 tanpa sisa, maka disebut dengan bilangan genap. Nah, selanjutnya yaitu bilangan ganjil. Apa sih bilangan ganjil itu sendiri? Yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Jadi, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis atau tidak ada sisa jika dibagi angka 2, seperti angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, dan seterusnya. Oke, baik, pada materi ketiga kali ini yaitu mengenai tentang penjumlahan. Nah, pada penjumlahan kali ini ada 5 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, dilihat-lihat pada soal pertama ini yaitu di penjumlahan 20 ditambah 5 ini bisa menggunakan rumus jari. Nah, bagaimana sih rumus jari itu sendiri? Nah, di sini kan ada angka 5 yang lebih kecil atau yang bisa dihitung menggunakan jari kita. Nah, kita gunakan yang angka 5 ini. Kita gunakan dengan jari 5 ini. Kita lanjutkan setelah angka 20 berapa? 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, jadi jawabannya nomor 1 adalah 25. Oke, karena ini adalah bilangannya kecil, bisa menggunakan rumus jari.
Nah, untuk soal selanjutnya yaitu di nomor 2, 15 ditambah 15. Nah, kan ini 15 tidak bisa menggunakan rumus jari karena tidak mungkin kita memakai jari kita. Nah, gimana nih caranya? Kita bisa menggunakan rumus susun. Ada yang tahu untuk anak-anak rumus susun sendiri? Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tentang rumus susun sendiri. 15 ditambah 15. Jadi kita memakai rumus susun. Nah, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 setelah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tulis saja 0. Kita nyimpan 1. Nah, 1 ditambah 1 berapa? 1 tambah 1, 2. Jadi 2. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Kita tambah lagi 1 yang simpanan tadi menjadi 3. Nah, jadi hasilnya adalah 30. Kita tulis hasilnya 30. Ini adalah cara perhitungan cepat dengan rumus susun. Kita bisa menggunakan 15 juga di seperti tangan kita. Namun kalau memakai tangan kita sangat cukup lama dan memakan waktu lama ya, teman-teman. Jadi kita pakai juga lagi yang di nomor 3 menggunakan rumus susun. Ya, kita coba menggunakan rumus susun yaitu 20 ditambah 11. Oke. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan berapa? 0 tambah 1 adalah 1. 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Jadi jawabannya adalah 31. Oke. Nah, kita lanjut lagi di angka 4. Nah, ini 25 ditambah 9. Ini juga bisa menggunakan jari. Namun, jika kita menggunakan jari juga cukup lama karena kita sudah bisa menggunakan rumus susun. Kita pakai rumus susun saja. Nah, kita pakai rumus susun di sini. 25 ditambah 9. Nah, 5 ditambah 9 berapa? Setelah 5 berapa? 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena puluhan 14 itu kita pakai yang angka terakhir 4. Yang satu adalah nyimpan dan 2 ditambah 0 karena di depannya tidak ada puluhan, hanya ada satuan, maka kita ambil di yang penyimpanan tadi. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi nilainya 34. Oke. Nah, ini bisa dikerjakan pada adik-adik ya teman-teman. Untuk yang nomor 5 bisa dikerjakan sendiri. Jadi 30 tambah 20 nanti menggunakan rumus susun ini kita nanti adik-adik bisa mereview di komentar pada video kali ini. Oke, kita lanjut di bagian pengurangan ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali di materi pengurangan, yaitu materi terakhir atau materi keempat. Nah, materi pengurangan ini sendiri ada 5 soal seperti tadi penjumlahan. Karena ini adalah materi terakhir, kita harus begitu memperhatikan dengan seksama dari materi kali ini. Karena materi kali ini ada beberapa rumus cepatnya dan ada 3 rumus yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, untuk yang pertama, untuk soal pertama 10 dikurangi 9. Nah, ini juga bisa menggunakan rumus jari. Nah, rumus jarinya bagaimana sih? Rumus jarinya kita menggunakan ini angkanya, kita pakai ini dulu, jari 5 dulu ya. Kita pakai setelah kita hitung mundur dari angka 10 sendiri tadi berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 10 dikurangi 9 adalah 1. Nah, jika memakai rumus susun sendiri, bagaimana? Kita gunakan rumus susun. 10 dikurangi 9. Nah, 0 dikurangi 9 kan tidak bisa. Kita ambil di depan 1. Jadi, 10 dikurangi 9 ada nyimpan 1. Kita tulis 1. Nah, begini. Oke. Nah, ini di nomor 2. Kita bisa menggunakan rumus susun atau kita bisa pakai rumus hitungan jari buat teman-teman. Tapi kalau hitungan jari sangat lama ya, memakan waktu lama. Kita bisa memakai rumus susun ini. Jadi kita biasakan aja pakai rumus susun karena nanti
di ulangan nanti, di kelas 2 nanti, kelas 3 sampai dan seterusnya, tidak mungkin kita menggunakan jari, pasti akan menggunakan rumus susun karena bilangannya nanti tidak hanya puluhan saja, tapi kita bisa memakai angka ratusan bahkan ribuan. Jadi kita pakai atau kita biasakan menggunakan rumus susun 15 dikurangi 10, yaitu 5 dikurangi 0 adalah 5. Nah, 1 dikurangi 1 habis, jadi nilainya hanya 5, ya kan? Kalau habis kita kasih 0 juga nggak apa-apa, tapi lebih baik tidak usah dikasih angka, jadi kita bisa tahu tuh nilainya berapa. Jadi 5 jawabannya. Oke, yang nomor 3, 20 dikurangi 12. Nah, 20 dikurangi 12 ini berapa sih? Kita pakai rumus susun lagi. 20 dikurangi 12. Oke. Nah, 0 dikurangi 2 kan tidak bisa, kita ambil lagi di 1. Jadi 0 dikurangi 2 kita ambil 1 kan 10, karena yang di depan kan puluhan, jadi 10. 10 dikurangi 2 berapa? 8, ya kan? 10 dikurangi 2 berapa? Kan 8. Kayak hitung mundur, coba angka 2 kan? Enggak 2 nih. 9, 8. Jadi nilainya kan 8 tadi. Karena ini sudah diambil, jadi ini tinggal 1, teman-teman. Jadi 1 dikurangi 1, 0 habis. Jadi nilainya 8. Oke. Nah, lagi kita pakai rumus susun yang ini, keempat. 28 dikurangin 13. Nah, berapa nih? 8 kurangin 3, 5. 2 dikurangi 1, 1. Jadi nilainya 15. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi untuk yang nomor 5 ini bisa dikerjakan untuk teman-teman nih. Nanti bisa ditaruh di kolom komentar atau ditaruh di caranya di kolom komentar nanti gimana nih caranya bisa memperhitungkan ini. Nah, bisa tuh kita review kembali untuk di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga dari teman-teman bisa menyerap pada materi kali ini dan menggunakan rumus-rumus yang telah diajarkan pada video kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.